Tapi kalau kita sudah mengenal Allah Azza wa Jal, kita dapat apa? Yang pertama, kalau engkau mengenal Allah Azza wa Jal, engkau akan cinta sama Allah SWT. Al-Izz ibn Abdus Salam, dia mengatakan, i'lam anna ma'rifata dzati was sifat muthmiratun li jami'il khairatil ajilah wal ajilah. Ketahuilah bahwa mengenal zat Allah SWT dan sifat-sifatnya itu akan memberikan buah. Apa buahnya? Buahnya itu segala kebaikan. Yang sekarang dan yang akan datang. Subhanallah. Yang pertama tadi, engkau akan cinta sama Allah SWT. Kalau cinta, engkau akan melaksanakan semua ibadah itu dengan nyaman. Orang tuh kalau mencintai pekerjaannya, lihatlah orang-orang dokter lah, kita lihat ya, yang udah cinta sama pekerjaannya. Mamanya bicara dokter ahli bedah. Dok, antara malam bedah ya. Jam 10 malam, bedah dia. Nggak ada ini, itu, enggak. Dia cinta udah amalnya. Kadang kala bedah itu berjam-jam. Ada sampai yang 6 jam. Masya Allah. Ada dokter-dokter yang on call selalu. Dia enjoy aja melakukan hal itu. Karena dia udah mencintai pekerjaan dia. Gimana kalau antum cinta dengan Allah yang memberikan tugas-tugas itu? Tadi di awal kita sebutkan, yang mengenal pemberi perintah, maka perintah-perintah akan dia kerjakan dengan nyaman sekali. Dan Allah itu nggak suka hubungan antara dia dengan hambanya dibangun di atas keterpaksaan. Nggak enak. Makanya Allah mengatakan, la ikraha fiddin. Nggak ada pemaksaan dalam beragama. Engkau beriman silahkan. Engkau nggak mau beriman, tafadhal. Maka kita akan cinta. Karena apa? Karena Allah itu maha baik. Ketika engkau lihat ya, Allah itu memberikan segala-galanya kepada kita. Kita bisa hidup, Allah yang ngasih. Kita bisa berjalan, Allah yang ngasih. Allah buat aturan di muka bumi ini. Semuanya itu Allah yang memberikan fasilitas, semuanya dari Allah. Gimana kita nggak akan cinta sama Allah kalau kita kenal sama Allah SWT? Kenapa Nabi SAW itu sampai mengatakan, Qum ya Bilal fa'arihna bis salah. Wahai Bilal, bangun Bilal. Bikin kita istirahat dengan sholat. Sholat jadi tempat istirahat. Karena engkau bermunajat sama Allah SWT. Tapi kalau nggak kenal sama Allah, tadi tak kenal maka tak cinta. Kalau cinta sama Allah, cinta sama orang-orang yang dicintai Allah. Nah, cinta sama agama Allah, nggak benci. Orang yang membenci syariat Allah, ada kan orang-orang yang anti perda syariat umpamanya, nggak suka. Apaan sih kayak gitu? Subhanallah, kau nggak kenal sama Allah SWT. Kau mau dikasih hadiah sama Allah, nggak mau. Yang kedua, kalau sudah kenal sama Allah, kau cinta sama Allah, engkau akan rindu sama Allah. Jadi kehidupan dunia ini, engkau akan jadikan sebagai sarana untuk menuju ke tempat yang engkau rindu sama dia. Ya namanya orang rindu. Kalau dia untuk berjumpa dengan kekasihnya harus menabung, dia akan tabung. Insya Allah, kapan mau berangkat? Insya Allah ada waktunya. Kalau kita rindu sama kedua orang tua kita akan pulang. Rindu sama anak kita akan jumpai dia. Dan subhanallah, Nabi SAW mengajarkan sebuah doa. Beliau mengatakan, wa as'aluka syauqa ila liqa'ik. Dan aku memohon kepadamu kerinduan untuk berjumpa dengan engkau ya Allah. Sebagian manusia atau banyak manusia disibukkan dengan urusan dunia dia sehingga nggak ada kerinduan sama Allah. Yang ada dalam benak dia kapan dapat fulus lagi, kapan ini, kapan. Rindu sama artis-artis Korea. Nah, rindu sama pemain-pemain bola. Dia rindu, dia kepingin jumpa sama mereka.
Bahkan ketika mereka konser, orang-orang itu akan mengeluarkan uangnya, akan datang ke tempat itu. Yang cinta sama bola akan datang ke lapangan bola. Yang cinta sama artis-artis akan datang ke konser mereka untuk berjumpa, melihat mereka. Untuk melampiaskan kerinduan mereka. Siapa mereka? Mereka pernah berbuat baik kepadamu. Pernah ngasih apa kepadamu? Semua kebaikan dari Allah. Oh, mereka indah. Semua keindahan itu pemberian Allah Azza wa Jalla. Bayangkan Nabi SAW mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tuh maha indah dan cinta dengan keindahan. Maka engkau akan rindu sama Allah. Rindu untuk berjumpa sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga sudah orang rindu. Dia akan keluarkan duitnya semuanya buat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang rindu ke Mekah untuk umrah, untuk haji. Dia jual mobilnya, dia jual motornya. Yang ketiga, engkau akan takut sama Allah SWT. Ya, Rasul SAW, bagaimana ibadah beliau? Beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ada rasa takut ketika kita kenal sama Allah SWT. Takut yang membuat kita rindu, bukan takut yang membuat kita lari dari Allah SWT. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Fawallahi la ana a'lamuhum billahi wa asyadduhum lahu khasyah." Demi Allah, aku adalah yang paling mengenal Allah dari mereka semuanya dan orang yang paling takut sama Allah SWT. Karena ilmumu tentang Allah akan membuat dirimu takut. Ahibati fillah, semakin besar ilmu kita tentang Allah, semakin besar takut kita kepada Allah. Tapi tatkala engkau nggak takut sama Allah, berbuat semena-mena, seenaknya, kewajiban ditinggalkan, yang haram dikerjain, menzalimin orang lain, engkau nggak kenal sama Allah. Engkau tahu, Fir'aun bersama bala tentaranya yang jumlahnya 600.000 kira-kira, itu ditenggelamkan sama Allah. Engkau tahu bumi ini pernah banjir, penuh dengan air, sampai gunung pun tertutup sama air. Kita kalau melihat banjir Jakarta, banjir bandang di mana ya, beberapa rumah tenggelam. Aduh, cuma beberapa. Di masa Nabi Nuh, gunung itu tenggelam. Maka engkau akan takut sama Allah SWT. Kemudian yang keempat, kita akan ridho sama Allah. Menerima. Bicara rizki, bicara penyakit, bicara musibah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ya yang mungkin dia ingin melanjutkan kuliah S2, S3, ternyata nggak bisa melanjutkan, dia ridho. Ada orang yang bekerja, tahu-tahu di PHK, dia ridho sama Allah SWT. Ya sudahlah. Berapapun yang dia bawa ke rumahnya, dia berikan kepada istrinya, istrinya mengatakan alhamdulillah. Nggak ada iri di diri dia, dengki, hasut sama orang lain, nggak ada. Dia ridho sama apa Allah yang berikan kepada dia. Karena dia tahu, Allah tuh lebih tahu dengan maslahatku daripada aku sendiri. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas." Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan menjadi orang paling kaya di muka bumi. Itu buah dari mengenal Allah SWT. Kalau nggak kenal sama Allah, yang ada engkau mungkin mengatakan, "Ya Allah, kenapa fulan dikasih itu, aku nggak dikasih? Kenapa yang naik pangkat fulan, kok aku enggak? Kenapa? Ini Allah yang ngatur semuanya." Maka Nabi mengatakan dalam doanya, "As'aluka ridha ba'dal qada." Ya Allah, aku memohon kepadamu keridhaan setelah takdir. Kemudian yang kelima, buah dari mengenal Allah SWT, kita akan berdoa sama Allah. Akan tunduk, akan tawakal. Kita akan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, pasti dikabulkan. Subhanallah. Jadi kalau minta sama Allah dikabulkan, iya. Terus engkau nggak mau minta,
Kita tuh kalau kenal fulan ini Masya Allah, engkau datang ke rumahnya dikasih sama fulan. Dia orang suka membantu, suka menolong macam-macam. Dan kita tahu itu, kita datang ke rumahnya dikasih. Itu manusia jemaah. Gimana dengan Allah Rabbul Alamin yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku pasti kabulkan. Lalu engkau tidak berdoa. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, a'jazun nas man ajiza anid du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak bisa berdoa. Allah kasih peluang buat engkau berdoa memohon kepada Allah. Lalu engkau tidak berdoa memohon kepadanya. Maka ini buah-buah indah jemaah. Kenapa Nabi Ibrahim terus berdoa minta sama Allah SWT anak? Karena kenal sama Allah. Kenapa Nabi Yunus di perutnya ikan paus memanggil Allah Azza. Nggak ada buat dia kata nggak mungkin. Aku sudah di perut ikan, aku sudah nggak bisa lagi hidup. Aku akan mati. Dia tahu Allah Maha Kuasa. Maka dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Musa alaihissalam tatkala dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai ke pantai. Lautan di hadapannya. Fir'aun di belakang mereka. Sahabat Nabi Musa mengatakan udah habis kita akan dibantai sama Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Itu buah dari mengenal Allah Azza wa Jalla. Lautan terbelah jemaah. Maka mulailah belajar tentang Allah. Dia dengan keseharian kita. Kita merenungkan ciptaan Allah. Mulai dari ulat yang mungkin kita melihat. Lihat kupu-kupu. Lihat burung yang terbang. Lihat ada cicak. Lihat ada nyamuk. Lihat ada kecoa. Semua itu menunjukkan kepada kebesaran Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.